Ini udah mulai sih belum sih? Menitannya nanti. Oh iya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu Mut? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah sehat. Orang juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita masih dapat nikmatan dari Yang Maha Kuasa. Kita semua sehat. Baik, sesuai pada perjanjian kita pada saat yang lalu bahwa kegiatan ini akan ada tahapannya. Yang kemarin sudah kita lakukan pra observasi, kemudian observasi di kelas, dan dilanjutkan dengan hari ini yaitu pasca observasi yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar Ibu yang saya amati atau saya observasi. Nah, kebetulan video yang kegiatan Ibu belajar kemarin yang saya amati sudah saya kirimkan dan sudah dilihat oleh Pak PP kita ini, Pak Farhan. Jadi mungkin hari ini kita akan bareng-bareng saya melakukan pasca observasi atau mengevaluasi apa yang saya temukan terkait dengan pengembangan kegiatan belajar mengajar Ibu. Kemudian Pak Farhan nanti mungkin akan sedikit memberikan komentar atau merefleksi hasil dari pasca observasi kita. Baik ya Bu ya, siap ya Bu? Iya Pak. Bagaimana perasaan Ibu ketika saya observasi kemarin? Perasaan tentu grogi ya Pak ya, tapi saya sangat senang karena bisa melalui tahapan ini dengan baik Pak. Ya, memang segala sesuatu kalau ada yang nunggu, ada yang lihat ya mau nggak mau memang ada perasaan itu ya. Iya. Kira-kira adakah tantangan atau kendala dalam kegiatan yang Ibu lakukan kemarin? Untuk kendala sih saya tidak menemukan kendala yang berarti ya Pak. Nah, hanya saja kan ini dalam situasi observasi, jadi saya masih banyak butuh penyesuaian lah Pak. Ya, memang segala sesuatu memang harus dipersiapkan, harus disesuaikan, butuh penyesuaian. Oke Bu, jadi menurut Ibu di area pengembangan atau tujuan dari Ibu belajar kemarin, kira-kira menurut Ibu sudah baikkah atau gimana? Kalau menurut saya Pak ya, pembelajaran yang saya lakukan sudah lumayan baik karena sudah mengarah kepada pembelajaran yang berdiferensi, di mana lebih berpihak kepada murid. Terus saya juga sudah melihat saat proses pembelajaran anak-anak itu sudah mulai aktif Pak dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan kemarin. Iya, cocok. Saya juga begitu Bu. Melihat Ibu juga tahapan-tahapan sudah bagus, dari kegiatan awal sampai akhir sudah bagus. Kemudian siswanya juga saya lihat sudah aktif, sudah berani mempresentasikan ya. Jadi apakah ini Bu, sebelum kegiatan kemarin itu adakah persiapan-persiapan khusus atau gimana kira-kira? Iya Pak, tentu tetap Pak, saya masih mempersiapkan perangkat pembelajaran Pak, mulai dari RPP, LKPD, kemudian saya juga mempersiapkan media dengan harapan ketika proses pembelajaran yang saya laksanakan itu berjalan dengan baik Pak. Iya. Jadi memang ada persiapan Iya. gitu ya. Iyalah, segala sesuatu memang jika ingin maksimal ya harus dipersiapkan. Selanjutnya ya Bu ya, setelah kegiatan pembelajaran kemarin yang pakai model based learning, dilanjutkan lagi sampai ke yang terakhir kalau nggak salah diskusi, kemudian mempresentasikan. Nah itu yang perlu dikembangkan. Kira-kira ada rencana lanjutan mungkin yang akan diterapkan Ibu dalam rangka ingin lebih mengembangkan diri Ibu dalam kegiatan belajar mengajar. Kira-kira ada nggak? Mungkin saya akan masih tetap menggunakan model yang sama Pak, tapi saya akan mencoba membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi, sehingga dengan harapan anak-anak itu lebih aktif Pak dan lebih tertarik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jangan seperti itu lagi, harus kedepannya selalu harus ada penambahan demi ya manfaatnya untuk kita, untuk siswa juga, yang dengan harapan siswa lebih tertarik belajar dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Biar nggak bosan
Iya. Ya, jadi untuk tujuan itu yang akan Ibu capai tadi akan menambah lebih bervariasi dan sebagainya. Kira-kira Ibu butuh bantuan siapa atau akan melibatkan siapa biar tujuan Ibu atau angan-angan Ibu bisa tercapai dengan baik? Yang akan saya libatkan Pak tentunya semua yang ada di sekolah seperti kawan, kepala sekolah, stakeholder, Ya, dan yang murid, saya ya. harapkan ya Pak dukungannya semua pihak itu bisa bekerja sama dengan baik Pak. Mungkin alat peraganya butuh dana juga. Iya, ya? iya Pak. Tanya sendiri sama Bu Mut, Bu Mut kan bendahara. Seperti itu ya, kalau ada alat peraga yang lebih di lebih dibutuhkan gitu. Iya. Nggak apa-apa itu Bu. Baik, jadi ini mungkin pertanyaan yang terakhir untuk Ibu ya. Saya lihat sudah bagus. Jadi pertanyaan terakhir, kira-kira kapan akan diterapkan kegiatan belajar mengajar yang lebih dikembangkan lagi tadi? Insya Allah Pak mulai di pertemuan berikutnya saya akan sudah mencoba menggunakan model pembelajaran seperti kemarin dan saya sudah akan mencoba membuat media-media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Iya. Jadi mulai besok ya, artinya mulai ada jadwal Ibu kelas ya. Mungkin besok, mungkin hari Rabu yang akan datang gitu, Ibu sudah mulai melakukan atau melaksanakan kegiatan belajar yang menurut Ibu, menurut kita semua sudah lebih baik dari yang kemarin ya. Baik, saya kira pasca observasi atau obrolan atau diskusi atau mungkin evaluasi hari ini sudah cukup ya Bu. Ibu juga saya nilai sudah baik. Maka selanjutnya di sini ada Pak PP, ada Pak Farhan, mungkin akan memberikan refleksinya. Pak, silakan. Maaf Ibu mengganggu dikit. Iya, silakan Pak. Jadi memang benar Ibu yang dikatakan sama Pak Susilo tadi bahwa hasil observasinya sudah dikirim ke saya, videonya sudah saya cermati, saya nikmati. Nah itu pengantar tidur lah videonya. Nah, dan saya lihat di sana secara keseluruhan sudah sangat baik. Nah, mengapa target saya itu karena saya juga sebagai seorang guru, target saya mengapa sangat baik karena siswanya menikmati, ketika tanya jawabnya ada, itu sudah bagus, sudah sangat bagus. Meskipun tadi kekurangan tadi itu yang harus dilengkapi tadi sudah dibicarakan sama Ibu sendiri. Nah itulah Pak, itu Bapak Ibu gunanya kita ada observasi, praobservasi, pasca observasi. Bukan berarti untuk mengerjakan guru, bukan, atau bukan berarti untuk pamer kemampuan ya Pak Susilo ya, bukan, tapi sekedar sharing, berbagi praktik baik. Nah kebetulan juga Pak Susilo sudah di luar belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, sudah mulai awal belajar tentang KSE. Nah Pak Susilo ingin berbagi tentang apa sih berdiferensiasi, apa sih KSE. Tadi saya sudah melihat juga pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah dapat, meskipun kekurangan tadi sudah dibicarakan sama Bu Mut sendiri, yaitu tentang media pembelajaran. Memang sebenarnya dilema bagi kita, Bu. Kita sebagai seorang pendidik itu pengen profesional dalam mengajar, sedangkan kita juga melihat aset kita juga kurang. Nah itu makanya saya ditawarin Bu, kalau butuh pendanaan gitu ya Pak. Aku tanya saja sama Bu Mut kan bendahara. Nah jadi ya itu, jadi sebagai seorang guru kita dituntut untuk kreatif. Nah untuk kreatif, untuk kita menggunakan sinyal, sedangkan berkeberpihakan dengan zamannya, berpihak pada zamannya itu tuh memang sangat bertolak belakang Pak. Sekarang zamannya zaman IT, internet, sedangkan alam kita nggak kayak gitu. Nah berdasarkan alam kita nggak kayak gitu. Jadi antara zaman sama alam itu sebenarnya kadang-kadang bertolak belakang. Kita pengen profesional, kita ingin berpihak sesuai dengan zamannya, sesuai dengan zamannya, tetapi kodrat alamnya tidak mendukung. Nah oleh karena itu ya bagaimana sih caranya agar setidaknya mendekati. Nah sebagai contoh tadi Ibu sudah materinya apa Bu? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial sangat jelas sekali, dan saya
awalnya tidak tahu Bu apa tuh mobilitas sosial. Ketika melihat Ibu mengajar, saya jadi tahu, oh ternyata perpindahan sosial, status sosial. Nah, perpindahan status sosial. Nah, jadi diri kita sendiri juga kita bisa jadikan media. Orang tua siswa juga bisa kita jadikan media. Kemudian bahkan foto-foto yang ada presiden segala macam itu tuh bisa kita ambil sebagai media. Nah, seperti itu. Dengan referensi-referensi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Oh, ternyata Pak Jokowi itu tuh awalnya adalah segini-gini. Ternyata anak-anak mereka sekarang udah jadi seperti ini, udah berdasi. Nah, itu juga sudah bisa dijadikan sebagai referensi, dan itu juga Bu sudah kita gunakan sebagai perdiferensiasinya ya Pak ya. Nah, perdiferensiasi itu. Nah, kemudian juga mungkin Ibu nanti untuk berdiferensiasinya, maaf ya Pak yang berbagi pengalaman. Iya. Dalam tugas umpamanya, mungkin di bagian bawah sana mereka memiliki sinyal, bagian sini nggak ada sinyal. Nah, mungkin yang tidak memiliki sinyal, kita siasati bagaimana caranya, mungkin tertulis saja. Yang memiliki sinyal mungkin screenshot atau bagaimana ditunjukkan kepada ibunya. Nah, itu berdiferensiasi. Intinya Bu, kita sebagai guru jangan terbatas dengan ketidakpunyaan kita. Nah, seperti itu. Karena seperti kata pepatah Pak ya, banyak jalan menuju Roma. Nah, banyak jalan menuju suksesan. Tetapi yang saya lihat itu sudah bagus sekali Bu. Mungkin kedepannya mungkin Ibu lupa atau bagaimana Pak, untuk diingatkan. Itu breaking itu penting. Oh iya. Nah, biar anak saya nggak ngangkut. Apalagi kalau jam-jam rawan, Bu, itu tuh jam-jam rawan. Selain dari itu juga untuk membatasi kita juga Bu, biar kita nggak kelamaan ngaji. Kita seperti itu Bu. Kemudian Bu, setelah observasi otomatis sudah ada obrolannya Pak ya. Tapi saya tidak tahu apa obrolannya. Tapi saya yakin Ibu ada target. Kira-kira sebelum observasi dengan setelah observasi, apa yang Ibu rasakan? Saya merasakan sebelum observasi itu kan Pak, saya pembelajaran di IPS ya Pak, kan saya pegang IPS itu anak-anak masih yang kayak mau kayak enggak gitu Pak. Jika saya masuk kemarin dengan mempersiapkan rangka dengan ya mencoba untuk yang terbaik ya Pak ya, alhamdulillah anak-anak itu terlihat aktif gitu Pak ya, tidak yang malas-malasan ngantuk gitu Pak. Alhamdulillah sudah tercapai lah target untuk anak-anak itu lebih aktif dalam proses. Ternyata setelah saya dengar penjelasan Ibu tadi, intinya itu melebihi ekspektasi. Iya. Awalnya Ibu kekhawatiran Ibu tuh anak saya kayak gini, apalagi diobservasi dengan namanya itu kepala sekolah lah istilahnya. Dan diobservasi dengan kepala sekolah, anak saya akan grogi segala macam. Ternyata tidak sesuai dengan ketakutan kita Ibu ya. Nah, jadi setelah Ibu diobservasi nih, kalau saya kasih rentang, saya nggak suka angka kecil Bu, saya suka angka gede nih. Kalau dari 50 ke 100 nih, kira-kira berapa nih Ibu? Saya Pak, yang saya Jujur nilai diri sendiri Bu, gak apa-apa Bu. Iya Pak ya. Sah-sah saja kok. Tapi saya ini kalau nilai diri sendiri juga kadang agak besar Pak. Siapa tahu sesuai dengan penilaian saya nanti Bu. Mungkin kalau melihat prosesnya kemarin Pak, di angka 85 lah Pak. 85. Iya Pak. Ya 85 itu sudah sangat bagus Ibu ya. Tetapi karena saya melihat Ibu sudah berani KPD Ibu tadi itu saya lihat itu tuh sudah bisa dipahami anak-anak sudah bisa presentasi dan tidak ada malu-malu. Dan sebenarnya kalau dari saya pribadi itu udah nyampe 90 malah tuh. Kalau dari saya pribadi kurang. Ibu malu-malu tadi tuh berarti. Saya nyampe sudah 90 Bu. Nah jadi intinya itulah Bu, kasih kita berkolaborasi. Nah meskipun Pak Susilo sebagai atasan bukan berarti untuk kita takuti. Takut kita kan terbatas. Nah, tetapi kalau untuk masalah pembelajaran, masalah media segala macam kita berkolaborasi saja. Nah, pasti Bu, meskipun kita harus sesuai dengan zamannya, tetapi kita terkendala dengan alamnya, tetapi kita tidak pernah terbatas dengan kemampuan pemikiran kita. Baik, terima kasih Pak Farhan, begitu banyak pencerahan kepada kita ya Bu ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya benar-benar kita bisa berusaha sebaik mungkin untuk melayani siswa. Artinya keberpihakan kepada murid kita maksimal. Baik, saya ucapkan terima kasih Bu Mul, Pak Farhan sudah sempat menghadiri kegiatan kami untuk melakukan
keren. Sudah disusul.